Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul Saha Flora. Dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SEMSI yang dirancang oleh Diputu Dina Prasetya Dewi nomor absen 8 dengan NIM 230262010183. Baik, dimulai dari latar belakang terlebih dahulu, di mana bunga sering digunakan sebagai simbol kasih sayang, ucapan selamat dan penghormatan. Kini pemberian bunga tidak hanya berupa rangkaian segar, tetapi juga buket hias yang lebih praktis, awet dan bervariasi. Permintaan buket meningkat pada momen seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan ataupun hari-hari atau momen spesial lainnya. Selain bermakna, buket bunga juga menjadi tren gaya hidup modern karena tampil menarik di media sosial. Usaha ini memiliki prospek baik dan fleksibel dijalankan dengan bahan baku yang beragam seperti buket dari pita, dari bunga kering, dari bunga segar, sintetis atau kombinasi dengan boneka dengan coklat. Dengan kreativitas dan strategi pemasaran yang tepat, usaha buket bunga dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Next yaitu ada tujuan dan manfaat, di mana yang pertama itu tujuan. Di mana tujuan usaha buket bunga ini adalah menjadikan produk yang indah, kreatif, dan berkesan sebagai alternatif hadiah, praktis dan sesuai dengan tren yang modern. Usaha ini juga bertujuan mengembangkan peluang bisnis kreatif, berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan generasi muda. Next yaitu adapun manfaat, di mana usaha buket bunga bermanfaat bagi konsumen sebagai pilihan hadiah yang unik, menarik, dan bermakna sesuai anggaran dan acara tersebut. Bagi pelaku usaha menjadi sumber pendapatan serta wadah menyalurkan kreativitas dan keterampilan bisnis. Selain itu, usaha ini turut mendukung ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next yaitu ada gambaran umum usaha, di mana nama produk ini yaitu Saha Flora, yang jelas terbuat buket bunga yang terbuat dari pita. Jenis produknya itu, produk utama yang ditawarkan dalam usaha ini adalah buket bunga yang terbuat dari pita. Buket ini dibuat dengan memanfaatkan pita sebagai bahan dasar untuk membentuk bunga yang menyerupai bunga asli namun memiliki keunikan tersendiri. Penggunaan pita sebagai bahan utama memberikan kelebihan yaitu lebih awet, tidak mudah layu seperti bunga segar atau asli, serta dapat disimpan dalam jangka waktu lama sebagai kenang-kenangan. Keunikan dari produk ini yaitu produk buket bunga yang terbuat dari pita memiliki keunikan tersendiri karena berbeda dengan buket bunga yang lainnya, dibuat dari bunga segar yang mudah layu dan hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Buket bunga dari pita dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama tanpa kehilangan bentuk maupun keindahan warnanya. Setiap buket bunga yang dihasilkan merupakan karya seni handmade yang membutuhkan keterampilan tangan serta ketelitian dalam menyusun dan melipat pita, sehingga setiap rangkaian memiliki nilai estetika dan artistik yang tinggi, sehingga memiliki keunikan tersendiri. Adapun strategi pemasarannya yaitu di mana lokasi usaha ini dijalankan di home industry. Wilayah pemasarannya itu meluas ke masyarakat seperti mahasiswa, orang tua, siswa-siswa, anak-anak muda, dan lainnya. Adapun kegiatan pemasarannya yang dilakukan yaitu promosi online lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun WhatsApp, maupun sosial media lainnya. Terus ada promo momen spesial, di mana spesial hari guru atau Valentine atau wisuda atau hari-hari yang memiliki sejarah, semua buket dapat potongan seharga Rp15.000. Next yaitu ada kelayakan pasar, di mana yang pertama itu ada profil konsumen. Konsumen utama buket bunga pita adalah remaja, mahasiswa, pasangan muda, dan orang tua yang membutuhkan hadiah di hari atau momen spesialnya. Selain itu, pelaku usaha seperti studio foto, toko-toko kado, dan salon juga menjadi konsumen untuk keperluan dekorasi ataupun produk tambahan. Next yaitu ada potensi pasar, di mana potensi pasar buket bunga pita besar karena tahan lama, unik, dan bernilai estetik. Produk ini
ini diminati sebagai hadiah awet dan properti foto, sejalan dengan tren masyarakat yang menyukai hadiah indah dan berkesan. Next itu segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini meliputi usia, di mana usia itu diambil mulai dari remaja, mahasiswa, pasangan muda, dan orang dewasa. Adapun tujuannya yaitu seperti memberikan hadiah ulang tahun, wisuda, pernikahan, hari guru, dan momen-momen spesial lainnya. Lokasinya itu diambil dari konsumen di sekitar Abian Semal, Denpasar, Gianyar, dan sekitarnya. Adapun perilakunya yaitu menyukai barang estetik, pencari hadiah unik, dan peminat produk custom. Next yaitu persaingan dan peluang bisnis. Buket Bunga Pita memiliki peluang besar karena masih jarang di pasaran dan diminati untuk berbagai momen seperti wisuda, pernikahan, dan ulang tahun. Meskipun bersaing dengan buket segar, flanel, atau kertas, keunggulannya yang unik, tahan lama, dan fleksibel dalam desain membuatnya lebih menarik. Dengan promosi melalui media sosial dan kerja sama dengan toko kado ataupun event organizer, usaha ini berpotensi berkembang sangat pesat. Next yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Produk ini memiliki keunikan karena berbeda dari buket biasa, sehingga mudah menarik perhatian pembeli. Buket bunga pita lebih tahan lama, tidak layu, dan bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Bisa dibuat dengan berbagai variasi warna, ukuran, dan desain sesuai keinginan pembeli, sehingga fleksibel dan bernilai personal. Model bahan relatif terjangkau dengan keuntungan yang bisa cukup besar jika dikelola dengan baik. Produk cocok untuk banyak momen seperti wisuda, ulang tahun, pernikahan, hari guru, maupun hari-hari spesial lainnya. Next yaitu ada weakness atau kelemahan. Sebagian orang lebih menyukai bunga asli karena dianggap lebih indah dan beraroma alami. Produk pasti kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga perlu usaha promosi yang lebih gencar agar tersebar luas dan mudah dikenali. Membutuhkan keterampilan khusus dalam merangkit pita, sehingga produksi bisa terbatas jika permintaan meningkat. Lalu risiko peniruan produk cukup tinggi karena bahan relatif mudah didapatkan. Next ada opportunity atau peluang, di mana tren masyarakat saat ini cenderung menyukai produk unik, estetik, dan instagramable, sehingga buket pita bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Banyak momen spesial sepanjang tahun seperti wisuda, pernikahan, hari Valentine, hari guru, dan hari ibu yang bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan promosi. Kerjasama dengan toko kado, salon, studio foto, event organizer, atau marketplace online bisa memperluas jangkauan penjualan. Lalu potensi untuk mengembangkan produk ke bentuk lain seperti souvenir pernikahan, paket hadiah perusahaan, atau dekorasi rumah. Next yaitu ada threat atau ancaman. Ancamannya itu pesaing dari penjual buket bunga segar maupun produk alternatif seperti buket flanel, bunga kertas, atau buket boneka. Perubahan tren pasar yang cepat bisa membuat produk kurang diminati jika tidak ada inovasi. Lalu ancaman lainnya itu harga bahan pita bisa naik sewaktu-waktu sehingga biaya produksi ikut meningkat. Lalu persaingan harga di pasar online cukup ketat karena adanya banyak penjual yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah. Next selanjutnya ada metode pelaksana, di mana yang pertama itu bahan baku. Bahan baku utama adalah pita dengan berbagai jenis ukuran dan warna. Pita inilah yang akan dirangkai menjadi bunga sehingga menjadi komponen utama dalam pembuatan buket bunga tersebut. Yang kedua itu bahan penolongnya. Bahan penolong adalah bahan tambahan yang mendukung pembuatan buket agar terlihat lebih menarik dan rapi. Bahkan penolong antara lain kertas pembungkus buket, pita kecil untuk mengikat, perekat seperti lem tembak atau double tip, serta hiasan tambahan seperti boneka mini, bunga kering, ataupun kartu ucapan sesuai dengan requestan customer. Selanjutnya yaitu ketiga ada peralatan, di mana peralatan yang digunakan adalah gunting, alat lem tembak, pita perekat, serta meja kursi yang bersih dan rapi. Semua
Semua peralatan harus dalam kondisi baik agar pembuatan berjalan dengan lancar. Next yaitu praproduksi. Praproduksi dilakukan dengan cara menyiapkan semua bahan dan peralatan sebelum proses pembuatan dimulai. Kertas pembungkus disiapkan sesuai dengan ukuran buket serta perkat dan alat pemanas lem untuk dinyalakan agar siap dipakai. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan desain buket, misalnya menentukan warna dominan, ukuran buket, dan tambahan hiasan dan sebagainya. Next yaitu proses produksi, di mana proses produksi ini dimulai dengan memotong pita sesuai ukuran, yaitu sekitar 2,3 cm menjadi beberapa bagian. Gunakan tusuk sate untuk menjadi batang bunga, lalu rangkai pita menjadi bentuk bunga satu persatu. Lalu pita yang sudah dibentuk seperti bunga-bunga lalu ditambahkan glitter supaya terlihat menarik, berkilau dan lebih glamor. Bunga dari pita kemudian disusun dengan rapi di atas styrofoam. Setelah itu, setiap bunga buket direkatkan atau ditusuk ke bagian styrofoam dengan pesanan dengan kuat agar tidak mudah lepas. Selanjutnya buket dibungkus dengan kertas cellophane dengan kertas-kertas lainnya untuk menambahkan kesan indah dan estetik. Lalu ada pengemasan produk, di mana setelah buket selesai dirangkai atau dibuat, produk dikemas dengan cara menambahkan pita pengikat besar pada bagian luar agar tampil lebih cantik. Jika pembeli meminta kartu ucapan, kartu tersebut diletakkan pada posisi yang terlihat seperti di atas buket tersebut. Jika produk kemudian dimasukkan ke dalam plastik transparan atau box kemasan khusus agar lebih aman saat dibawa. Untuk pengiriman, buket dilapisi bubble wrap atau karton agar tidak rusak di perjalanan. Next yaitu ada RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Di dalam pembuatan suatu usaha atau bisnis, pentingnya kita harus menyiapkan biaya-biaya yang diperlukan sebagai kebutuhan investasi untuk menunjang keberlangsungan bisnis atau usaha yang kita jalankan. Nah, di sini sudah ada tabel terlihat di mana jumlah kebutuhan investasi yang diperlukan dalam pembuatan buket bunga dari pita ini yaitu sebesar Rp1.600.000. Lalu next kita akan menghitung biaya tetapnya, di mana penyusutan peralatan 20% dikali dengan biaya peralatan, di mana biaya peralatannya itu sebesar Rp600.000. Jadi penyusutan per tahunnya kita dapatkan yaitu sebesar Rp120.000. Untuk per bulannya yaitu Rp10.000 per bulan. Next yaitu menghitung biaya tidak tetap, di mana sudah terlihat 3 tabel, yaitu tabel pertama itu biaya bahan utama, tabel kedua itu biaya bahan pembantu, dan tabel ketiga itu biaya beban lainnya. Di mana di sini saya menambahkan tabel yang pertama, ditambahkan dengan tabel kedua, ditambahkan dengan tabel ketiga. Jadi hasilnya itu Rp800.000. Lalu penentuan harga pokok penjualan. Penentuan harga pokok penjualan itu sama, yaitu biaya produksi Rp600.000 ditambah dengan biaya operasional Rp300.000 dan proposal kerjasama itu Rp1.000.000. Lalu saya simpulkan jumlahnya harga pokok penjualannya itu sebesar Rp1.900.000. Oke, di sini kita harus membuat rencana neraca awal dan akhir tahun serta rencana laporan laba rugi agar terlihat ke depannya bisnis itu layak dijalankan atau tidaknya. Pertama itu kita hitung rencana neraca awal dan akhir tahun, di mana kira-kira produksi satu bulan itu mendapatkan 25 buket dengan perhitungan 12 bulan itu sekitar 300 buket, sehingga total biaya satu tahun itu kita dapatkan Rp22.800.000. Keuntungan dalam satu tahun yaitu Rp29.700.000. Next yaitu rencana laporan laba rugi. Kita menghitung dengan rumus hasil penjualan bagi total biaya,
dimana kita mendapatkan yaitu 2,3. Nah, karena kita menggunakan B per rasio lebih besar, standar ukurannya lebih besar, maka usaha ini layak dijalankan. Artinya setiap suatu satuan biaya produksi yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar 2,3 kali lipat dari biaya tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung return on investment, di mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total biaya dikali 100%, di mana laba bersihnya yaitu 50.300.000 dan dibagi dengan total biaya yaitu 22.800.000. Jadi hasilnya itu 2,207 dikali 100%, jadinya 220,7%. Usaha ini layak dikembangkan karena dari setiap pengeluaran Rp 1.000 diperoleh keuntungan sebesar Rp 2,21. Next yaitu menghitung net present value atau NPV, di mana rumusnya yaitu NPV sama dengan jumlah dari nilai arus kas bersih tiap tahun yang sudah didiskontokan dibagi dengan 1 tambah tingkat bunga pangkat tahun dikurangi dengan investasi awal, di mana asumsinya yaitu arus kas bersih per tahunnya itu 50.300.000, tingkat diskontonya 10%, umur investasinya 3 tahun, investasi awalnya Rp22.800.000 dan dijumlahkan menjadi Rp102.297.000. Karena NPV lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa nilai sekarang dari keuntungan yang diperoleh selama periode usaha lebih besar daripada jumlah investasi awal yang dikeluarkan. Dengan demikian, usaha Buket Bunga Pita ini dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena mampu memberikan keuntungan yang menguntungkan serta pengembalian modal yang cepat.